Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Seiring dengan terbitnya matahari dari ufuk timur, kabut pun perlahan menipis. Mataku sudah dapat memastikan posisi kami. Sedang melewati lepas pantai Lukub Penalam, memasuki lintasan hulu Sungai Pesangan. Setengah jam kemudian, perahu kami berhasil merapat di muara Sungai Kala Kebayakan. Adi menyelipkan perahu barunya di antara dua perahu sebelumnya. "Hah, kalian rupanya," kata Aman Adi terkejut saat melihat kami sudah berada di depan pintu. "Kenapa?" tanya Adi terheran-heran. "Kupikir kalian petugas pemungut blasting," jawab Aman Adi. "Petugas blasting sebutan untuk pengutip iuran pembangunan daerah atau IPEDA. Emangnya mirip?" tanya Adi. "Seragam itu mirip seragam petugas blasting," kata Aman Adi. "Oh, ini hadiah dari Pun Raman," kata Adi tertawa karena baru memahami maksud bapaknya. Aku pamit kepada Aman Adi untuk melanjutkan perjalanan ke Buntul Dedecer. Aman Adi menahanku, memintaku pulang setelah salat Jumat. Lalu Inen Adi muncul dari dapur, mengharap kesediaanku ikut makan siang bersama. Mereka akan merayakan kelulusan anak keduanya dari pesantren Tepin Raya. Seperti biasa, aku sangat sulit menolak tawaran keluarga Adi. Mengangguk setuju, dan menuju ke bale-bale di ruang dapur. Di sana kulihat Amira, adiknya Adi yang nomor 2. Parasnya persis Adi, seperti sepasang anak kembar. Dia baru lulus pesantren tingkat sanawiyah. Harusnya Desember lalu sudah selesai, tetapi karena mengikuti program hafizah, tertunda 6 bulan. Dia akan melanjutkan sekolah ke PGA di Asir-Asir. "Perahunya seimbang atau ringil?" tanya Aman Adi memulai pembicaraan lalu menyeruput kopi kertup. "Mantap," jawab Adi mengangkat jempolnya. "Punmu itu utus nomor 1, kata Aman Adi sambil melirik istrinya. "Kalaupun itu dikebayakan, pasti dapat kerja banyak," tambah Adi. "Kaya raya dia," ungkap Aman Adi. "Tapi, kenapa Pun nggak mau dikebayakan?" tanya Adi penasaran. "Tanya Ine, dia kakaknya," kata Aman Adi melirik istrinya yang sedang menanak nasi. "Sudahlah," jawab Inen Adi sambil meneruskan pekerjaannya. Di ruangan itu, hanya kami bertiga, ditambah Inen Adi sedang menanak nasi di tungku dapur. Amira dan Safira bermain tali bersama teman-temannya di depan rumah. Sambil menyeruput kopi kertop, Aman Adi menceritakan kehebatan adik iparnya dalam urusan konstruksi kayu. Rumah-rumah bagus di Takengon, rata-rata pernah kena sentuhan tangan Pun Raman. "Sayang, kehebatannya sirna ditelan Bur Birah Panjang," keluh Aman Adi. "Kenapa?" tanya Adi penasaran. Aman Adi menceritakan detik-detik pernikahan Pun Raman dengan Bibi Remelah. Semua keluarga setuju, Pun Raman menikahi Bibi Remelah, tetapi Pun Raman seperti orang mabuk kepayang. Setiap malam, dia menggigau memanggil-manggil nama Remelah. "Ibi Remelah itu sangat cantik dan sopan," tambah Aman Adi. "Benar memang," jawab Adi. "Pun Raman sangat khawatir, calon istrinya akan dipinang orang lain. Dia berulang kali memohon, agar segera melamar Bibi Remelah." Aman Adi dan Telangke atau utusan, segera berlayar ke Pedemun untuk menginte, melamar perempuan bernama Remelah. Keluarga Bibi Remelah menyambut hangat kedatangan Telangke, dijamu dengan makan enak. 3 hari kemudian, datang utusan membawa kabar gembira, lamaran diterima, tetapi dengan catatan. Pun Raman harus diangkat. Utusan keluarga Remelah beralasan, calon Inen Mayak seorang anak tunggal. Seandainya harus ikut suami, siapa yang mengurus harta dan kedua orang tuanya? Aman Adi bernegosiasi dengan utusan keluarga Bibi Remelah, cukup alot, namun akhirnya diperoleh sebuah solusi paling moderat.